Saudara-saudari terkasih, ada beberapa sahabat yang bereaksi menanggapi renungan yang hari kemarin, menemukan sumber kebahagiaan. Ada yang bertanya, bagaimana kita bisa mengetahui talenta-talenta, bakat-bakat yang dianugerahkan Tuhan itu? Ada juga yang mengatakan, contoh-contohnya kebanyakan adalah orang yang ekstrovert. Bagaimana kalau orang yang introvert, yang kerja di balik layar, kerjanya seperti kapal selam, bukan seperti kapal pesiar yang bisa kelihatan di mana-mana. Saudara-saudari terkasih, untuk mengetahui karunia-karunia, talenta-talenta yang dianugerahkan Tuhan kepada kita, sebetulnya tidak sulit. Pertama adalah meneliti di mana saya selalu terbaik melakukan sesuatu. Itulah talenta kita. Kita mungkin tidak bisa matematika, tidak bisa membangun sesuatu seperti seorang insinyur atau ahli teknik sipil. Tetapi mungkin kita bisa masak. Kalau masak selalu enak, itu juga bakat, talenta. Apa saja pasti ada. Mungkin kita tidak bisa melakukan sesuatu, tetapi kita bisa mendengarkan orang cerita dan senang mendengarkan orang cerita. Itu juga talenta. Jadi di mana kita yang terbaik, disitulah karunia Tuhan. Dan kalau diteliti, pasti ada pesan Tuhan yang dititipkan melalui talenta itu. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang membuat kita termotivasi? Apa yang membuat kita passionate? Dalam bahasa anak sekarang, passion kita ada di mana? Yang membuat kita senang dan berkobar-kobar kalau melakukan sesuatu. Itu adalah talenta. Dan selalu ada pesan Tuhan di situ. Tetapi, saudara-saudari yang terkasih, kalau kita kesulitan menemukan apa saja, kita seharusnya bisa dengan sederhana. Talenta terbesar, bakat terbesar yang diberikan Tuhan kepada kita adalah hidup kita sendiri. Hidup kita itu talenta besar, potensi besar, yang bahkan dengan hadir saja itu bisa menggembirakan orang lain. Saya sendiri sering hidup sendiri, berhari-hari. Pernah di Kalimantan saya berbulan-bulan saya sendirian. Maka saya berharap ada teman yang menemani saya. Entah itu seorang frater, entah itu seorang rekan imam, atau umat yang mau tinggal bersama saya di belakang misalnya, di rumah belakang. Dan ada satu orang yang kemudian datang dan menemani saya tinggal di belakang pastoran. Dan saya sudah senang sekali. Dia tidak buat apa-apa, bahkan belum berbuat apa-apa. Hadir saja, ada manusia itu senang banget. Karena biasanya saya cuma main dengan Bobby, berbulan-bulan. Ya senang, tapi ya segitulah, paling hanya senangnya segitu. Tapi kalau ada orang, bahkan tidak ngomong apa-apa, tapi menyadari bahwa saya tidak sendiri, itu sudah anugerah besar dan membesarkan hati. Maka anugerah hidup itu kalau dibagikan luar biasa. Tapi memang saudara-saudari terkasih, seperti dalam sebuah mesin besar, tidak harus semuanya itu besar-besar yang kelihatan. Atau mobil misalnya. Tidak semuanya harus kelihatan di dalam mobil itu. Tetapi sekrup yang kecil, itu kalau dilihat dalam keseluruhannya penting sekali. Kalau sekrupnya tidak ada 5 atau 1, ya mobil itu bisa celaka. Maka kita harus melihat diri kita dalam keseluruhan. Paulus sendiri mengatakan kepada kita, kita adalah satu tubuh. Di dalam tubuh yang sama ada berbagai-bagai anggota. Dan kita saling bekerja sama. Ada yang dianggap penting, ada yang dianggap tidak penting. Ada yang kelihatan, ada yang tidak kelihatan. Tapi apa yang biasanya tidak dipandang, justru itu yang kadang-kadang penting sekali. Yang justru kadang-kadang tidak dilihat, kita memberi perhatian lebih.
Maka kita harus melihat diri kita dalam keseluruhannya. Jangan melihat itu peranannya kecil. Tidak. Kecil itu kalau sendiri. Kalau dalam keseluruhan besar, wah itu besar sekali. Tangan kita ini kalau tidak ada jempolnya, susah mau pegang. Hanya kecil saja. Karena kita melihatnya dalam keseluruhan, bukan sebagai pribadi. Maka kita tidak bisa hidup untuk diri kita sendiri. Tidak ada artinya itu. Hidup untuk orang lain, nah itu baru berarti. Meskipun itu hanya satu sekrup kecil. Kalau tidak ada susah, kacau semua. Rambut di hidung itu kalau tidak ada, ya kita tidak bisa hidup. Karena tidak ada yang menyaring, semuanya masuk, kita keracunan. Tapi kalau sendirian, tidak ada artinya. Maka kita mesti melihatnya dalam relasi kita dengan sesama. Jadi bagaimana melihat talenta itu? Di mana kita yang terbaik, di mana kita melakukannya dengan penuh sukacita, dan kita mempunyai kehidupan yang bisa dibagikan. Yang terakhir, untuk mengetahui di mana kita paling baik adalah di tempat kita masing-masing, jadilah yang terbaik. Kita pasti menemukan itu. Menemukan yang terbaik yang dianugerahkan Tuhan. Karena kalau kita ditempatkan di satu tempat, itu bukan kebetulan. Ada rencana Tuhan. Maka jadilah yang terbaik di tempat Anda. Dan temukan apa yang bisa diberikan. Kalau susah menemukannya, berikanlah hidup Anda sendiri. Waktu Anda. Karena itu gereja memberi kita. Tuhan memberi kita contoh Bunda Maria. Supaya semua orang bisa melakukannya. Karena tidak harus melakukan hal yang besar. Bunda Maria itu tidak sekolah tinggi, tidak menulis buku, tidak pinter ceramah, tidak juga membuat sesuatu yang luar biasa, tidak. Dia menjadi ibu rumah tangga biasa. Mengunjungi Elizabeth yang sedang hamil tua, lalu bersih-bersih rumah, masak, cuci-cuci, karena Elizabeth hamil tua, usianya juga sudah tua. Ketika dia di perkawinan, dia bantu di belakang, karena itu dia tahu kalau mereka kehabisan anggur. Dan ketika kehabisan anggur, dia tidak diam saja, bilang kepada Yesus, "Be the best at your place." Jadilah yang terbaik di tempat Anda. Tuh. Dan kita pasti bisa, karena Tuhan menganugerahkan rahmat yang terbesar, yaitu hidup. Maka jangan sia-siakan hidup. Hidup harus disyukuri dan penuh sukacita. Lalu bagaimana? Pertanyaan yang kedua, kalau kita introvert gimana? Kalau introvert, Bunda Maria sangat introvert, menyimpan segala perkara di dalam hatinya, dan bekerja di balik layar, kerja di dapur. Justru orang yang introvert itu orang yang bisa jadi murid Yesus secara sempurna. Karena kalau dia melakukan sesuatu secara diam-diam. Apa yang dilakukan tangan kanan tidak diketahui oleh tangan kiri. Nah, itu murid Yesus yang benar-benar. Dan kalau mencintai, dia mencintainya diam-diam, dari jauh. Dan itu luar biasa, itu tulus tanpa pamrih. Kalau tidak bisa buat apa-apa, berdoa. Karena berdoa itu adalah segala-galanya. Karena berdoa itu adalah small act of kindness. Berdoa adalah tindakan kasih yang sederhana, tetapi tulus dan murni. Karena kadang-kadang yang didoakan tidak ngerti, tapi terus berdoa dengan tekun dan setia. Justru banyak sekali santo-santa yang tidak dikenal, tidak mendapatkan gelar santo dan santa, karena dia bekerja secara diam-diam. Kaum introvert mereka itu. Kalau mencintai dengan tulus, dari jauh bahkan, mengagumi juga dari jauh, dan mendoakan, tahu-tahu kirim makanan, tahu-tahu memberikan obat, tahu-tahu memberikan apa saja. Orang-orang introvert justru kreatif, tanpa banyak kata. Dan menurut saya, kaum introvert justru yang sesuai dengan rencana Tuhan. Karena itu perintah Tuhan adalah dengarkanlah firman Tuhan dan laksanakan. Dan itu kaum introvert. Tuhan tidak mengatakan dengarkanlah firman Tuhan lalu ngoceh. Enggak.
Enggak. Tetapi dengarkan firman Tuhan dan laksanakan. Kaum introvert itu justru orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya dengan diam-diam, dengan tekun, dengan setia, dengan tulus tanpa pamrih. Wah, itu mengubah banyak hal. Meskipun kadang-kadang tidak disadari. Tapi perubahannya besar. Dan sekarang ini justru Tuhan membuktikan bahwa kaum introvert itu yang seharusnya bersuka cita dan bergembira. Kenapa? Karena semua orang harus pakai masker. Nah, itu kan lambang yang ditutup mulutnya sama hidungnya supaya jaga mulut, kerja diam-diam, telinganya tetap dibuka dua-duanya, tangannya tetap bisa bekerja, kakinya tetap bisa bergerak untuk melaksanakan kehendak Tuhan. Jangan khawatir, memang kemarin contoh-contoh yang saya berikan itu contoh-contoh yang terkenal, maksudnya supaya jelas. Tetapi ada begitu banyak yang tidak kelihatan. Dan kaum introvert melaksanakannya dengan tekun dan setia. Menurut saya, justru kaum introvert yang bisa mencintai tanpa pamrih. Yang bisa mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya tanpa banyak kata. Kalau kaum ekstrovert gimana? Bagus juga, karena dia bisa mengajar. Dia bisa mewartakan dengan tepat. Karena untuk mendengar juga harus ada yang mewartakan. Semuanya baik, Tuhan itu luar biasa. Semua diberi kesempatan, semua diberi talenta. Yang paling penting, menjadi yang terbaik di tempat masing-masing. Menghasilkan buah yang berlimpah, dimanapun ditempatkan. Bisa dilihat orang, bisa tidak dilihat orang. Dan anugerah yang bisa dibagikan terutama yang paling bernilai adalah hidup kita. Bagaimana cara membagikannya? Beri waktu. Karena waktu itu sangat singkat hidup kita. Tetapi kita berikan untuk orang-orang yang kita kasihi. Saudara-saudara, keluarga yang ada dan tinggal bersama Anda di rumah, itu adalah orang-orang yang paling hebat bagi Anda. Karena mereka bisa memilih di tempat lain, tapi memberikan seluruh waktu dan hidupnya bersama Anda. Padahal waktunya yaitu itu aja. Tidak banyak, tapi tetap bersama Anda. Kadang-kadang Anda menjengkelkan juga loh, tapi mereka tidak pergi. Karena itu saudara-saudari yang terkasih, jangan kecil hati. Semua kita mempunyai talenta. Karena talenta dasar di atas semua talenta yang lain adalah hidup. Dan kemampuan yang lain, kekuatan besar yang sederhana adalah doa. Maka kita selalu bisa menghasilkan buah. Kalau tidak bisa, kita bisa mendoakan. Yang penting kita hidup tidak untuk hidup untuk diri kita sendiri. Supaya meskipun kita kecil seperti skrup, tetapi penting untuk keseluruhan. Meskipun hanya jempol, tidak ada jempol repot kita. Meskipun hanya bulu, hidung, kalau tidak ada keracunan kita. Nafas kita bisa panas. Maka jangan kecil hati. Jadilah the best di tempat Anda. Dan bersyukur Anda bisa memberikan hidup untuk orang lain. Hidup itu hanya berarti kalau dibagikan. Kalau untuk diri sendiri, tidak ada artinya. Karena itu Yesus memberikan dirinya sampai habis. Karena itu lilin bernyala, memberi terang sampai habis. Karena itu garam, memberikan diri sampai habis. Maka masakannya jadi enak. Mari kita mohon rahmat Tuhan, supaya mempunyai kekuatan untuk bisa memberikan yang terbaik, yang sudah dianugerahkan Tuhan kepada kita. Tuhan memberkati.